Januari 1987. Sudah malam ketiga aku dirawat di rumah sakit bulan ini. Maghrib baru lewat dan aku sendiri lagi. Kupejamkan mata lelahku sejenak sambil berbaring menghadap ke tembok. Tapi tiba-tiba ada yang mencolek bahuku. "Hai!" Seorang gadis bergaun putih duduk di samping ranjangku. Sautas senyum tersungging manis di wajahnya yang sepucat walam. "Astaga, siapa kau?" Aku terkejut setengah terjengkang. "Aku Rania." Ia tersenyum lagi. "Dan kau Tommy." Bagaimana kau tahu?" Aku mengucek mata, masih berpikir gadis di hadapanku hanya ilusi. "Aku mencuri dengar." Gadis ini begitu dekat. Malam berikutnya, Rania datang lagi. "Ibuku ingin istirahat. Aku bosan sendirian. Padahal aku ingin bercerita banyak hal. Tidak apa-apa kan kalau aku kesini?" "Tentu. Kau ingin bercerita apa?" Aku perlahan duduk, lalu menata selang infusku supaya tidak menghalangi pandanganku terhadap Rania. Kita sepertinya seumuran, tapi jangan coba-coba menanyakan usiaku." Ia berhenti sejenak. "Coba aku tebak umurmu, 13 tahun. Wah, kenapa bisa tepat begitu? Aku terkejut gadis berambut lurus ini tebakannya teramat jitu. "Mudah saja, aku menghitung." Telunjuknya yang kurus menunjuk papan informasi pasien di ranjangku. "Oh, cerdik sekali. Jangan-jangan kau tahu namaku juga dari sana." Aku tidak menyangka ia sejeli itu. "Kalau umurmu?" Rania hanya tersenyum licik. Benar, aku tidak boleh menanyakannya." Sesalku sambil agak terkekeh. Rania turut tertawa. Ia lalu membuka lagi daun pintu yang tak sengaja tertutup sedikit karena angin. "Aku senang sekali pohon trembesi. Seperti di rumahku dulu. Di rumah sakit ini ada banyak sekali pohon trembesi. Cabang-cabangnya indah." "Indah?" tanyaku. Tepat di depan kamarku memang terbentang pohon-pohon trembesi raksasa. "Iya, seperti pembuluh darah di paru-paru manusia." Tukasnya mantap. "Yang seperti itu indah?" Aku masih belum memahami cara berpikirnya yang agak ganjil. "Iya, indah sekali." Ia melonjak riang, berputar dalam ruangan dan berhenti di dekat nakas. Kau masih menyimpan ini?" Pandangannya tertuju pada kamera analog tua peninggalan kakekku di sudut nakas. "Hah?" Aku agak terkejut. "Ya, kurasa masih bisa terpakai, jadi kugunakan saja sesekali." "Bagus." Tentu, kakekku jeli terhadap barang-barang yang bagus. Ada beberapa kamera di rumah kakek, tapi aku diberi satu yang hitam itu, karena bagi beliau, itu cocok untukku. "Kakek Tommy masih suka memotret?" tanya Rania. Ya, kurasa dulu begitu. Kakek sudah meninggal beberapa tahun yang lalu." Ditariknya kursi dari samping ranjang, lalu berkata, Aku turut bersedih." "Tidak apa, aku sudah terbiasa sendiri." Aku beringsut pelan. "Oh ya, bagaimana kalau kita foto bersama?" Kau yakin?" tanya Rania ragu. Ia menyisipkan rambut hitam panjangnya. "Tentu saja. Itu kalau kau mau." "Tentu saja aku mau." Ia menyunggingkan senyum lembutnya lagi. Pada malam berikutnya, Rania datang lagi, tapi agak sedikit tergesa-gesa.
Maaf Tommy, aku tidak bisa lama-lama malam ini. Oh, tidak apa-apa. Ibumu tidak apa-apa? Aku turut cemas. Ya, entahlah. Ia menjawab dengan wajah yang muram. Aku senang bisa mengobrol denganmu, Tommy. Semoga kau lekas sehat. Lanjutnya sambil tersenyum masam. Terima kasih. Aku juga senang sekali bertemu denganmu. Tiada kata berpisah setelah malam itu. Rania meninggalkan ruanganku setelah tersenyum lagi untuk yang terakhir kali. Aku hanya mengingat sekelebatan gaun putihnya yang cepat menghilang di balik daun pintu yang ditutupnya dengan teramat hati-hati. Benar, Rania tidak datang lagi. Di malam selanjutnya, tiba-tiba pintu kamarku terbuka. Rania? Sapaku setengah berteriak. Ternyata bukan Rania. Mas Tommy? Ternyata Pak Heru, petugas rumah sakit yang sering kali membantuku. Oh, iya, bagaimana Pak? Saya sudah mencetak filmnya sesuai instruksi Mas Tommy. Yang lainnya tampak baik-baik saja Mas. Tapi yang ini... Lelaki parubaya itu menyerahkan beberapa lembar cetak foto. Seharusnya aku bersama Rania di foto-foto itu. Tapi di sana tampak hal ganjil. Aku terlihat hanya sendiri. Loh, ini? Aku terperanjat kaget. Saya paham Mas. Mas Tommy bilang akan memberikannya pada kawan Mas Tommy untuk kenang-kenangan kan? Iya Pak, tapi ini bagaimana bisa? Pak Heru hanya menggeleng pasrah tanpa jawaban. Tidak ada Pak. Tanyaku lemas. Nihil Mas, sulit memang kalau tidak ada nama pasien atau nama kamarnya. Atau mungkin Mbak Rania pernah sebutkan alamatnya Mas? Atau nama penyakit ibunya? Tanya Pak Heru. Tidak pernah Pak. Aku menggeleng tanpa harapan. Semua kamar di setiap lorong rumah sakit sudah kutelusuri. Rania tak ada. Ciri-ciri ibu Rania yang sedang dirawat pun juga nihil. Riwayat laporan pasien keluar rumah sakit beberapa hari belakangan juga sepertinya tidak cocok dengan ciri-ciri ibu Mbak Rania Mas. Kalau riwayat pasien di kamar mayat Pak? Tanyaku gundah. Nihil juga Mas. Sejenak, seorang pria berumur berbaju rapi datang untuk menenteng tas terakhirku. Monggo Mas Tommy, barang-barangnya sudah saya masukkan di mobil. Ya, terima kasih Pak Tejo. Aku ragu, apakah harus mencari Rania lagi atau harus pulang sekarang? Kalau begitu, terima kasih banyak bantuannya Pak Heru. Mohon hubungi saya apabila ada kabar lainnya. Ucapku seraya menyerahkan kartu berisi nomor telepon rumah kakek dan amplop. Baik, terima kasih kembali Mas. Sehat selalu ya Mas Tommy. Aku sudah sering meninggalkan rumah sakit, tapi belum pernah terasa seresah ini. Pak Tejo sesekali menawarkan apakah aku perlu membeli sesuatu atau mampir ke suatu tempat sebelum kami tiba di rumah kakek. Namun, tak ada daya, aku hanya menggeleng. Sesampainya di rumah, aku bergegas membawa serta kamera analog dan film ke ruang rahasia kakek. Letaknya ada di ujung lorong dekat loteng. Mas Tommy tunggu di sini saja ya. Ruangannya sudah lama sekali tidak dipakai. Biar kami bersihkan dulu. Aku hendak menolak, tapi beliau benar. Debu tebal di sana masih membahayakanku. Bu Tejo sesaat lalu selesai membersihkan ruangan. Aku menunggu di luar, tapi dadaku terasa agak sesak. Sudah kami bersihkan Mas, tapi Mas Tommy hati-hati ya. Debunya mungkin masih tersisa di dalam. Tidak apa-apa Bu, terima kasih. Kulihat Pak Tejo sudah ada di dalam. Ia baru selesai mengutak-atik peralatan cetak manual filmnya. Masih bisa Mas, mana tadi filmnya?
mau saya bantu cuci ulang foto filmnya di sini? Wah, terima kasih Pak. Aku menyerahkan apa-apa yang Pak Tejo butuhkan. Ruangan ini sama persis ketika dulu kakek seringkali mengajakku ke sini. Temaram, lembab, dan agak misterius. Berbagai foto lama kakek dan kegiatannya masih terpajang di dinding-dindingnya. Kakek senang berkuda, naik gunung, dan tentu saja fotografi. Ada rak rendah dan panjang di dekat dinding yang menjajah lusinan buku album foto yang baru ditata ulang karena baru dibersihkan. Debu-debu masih ada yang menempel dan berterbangan. Aku sesekali terbatuk, tapi ini tak menghalangiku rasa penasaranku. Sebagian besar buku album itu berisi kegiatan kakek semasa muda. Ada satu album yang berisi momen bersama nenek, walau hanya sedikit sekali. Album ini tidak terisi penuh, hanya terisi beberapa halaman di awal saja. Foto-foto di dalamnya adalah kenangan ketika kakek dan nenek menikah. Nenek hamil ibuku, dan ketika ibuku dilahirkan. Ada satu foto terakhir yang jatuh ketika aku buka halamannya karena plastiknya robek. Itu foto bertiga kakek, nenek, dan seorang gadis kecil di tengah mereka. Aku tidak yakin siapa gadis itu, tapi kurasa itu ibu. Aneh sekali, karena foto di bagian wajahnya seperti terbakar, hingga tidak terlihat jelas siapa gadis itu sebenarnya. Aku hendak membuka buku album terakhir dalam penelusuranku sore itu. Di sampul tebalnya tertulis nama ibuku, Lara Niasari. Aku tidak sabar membukanya, tapi suara Pak Tejo membuyarkan suasana. Mas Tommy? Iya Pak. Aku meletakkan buku album istimewa itu kembali di atas rak. Ini foto yang dicetak Pak Heru kemarin. Lelaki bertubuh tegap ini menunjukkan fotoku sendirian di ranjang kamar. Lalu menunjukkan foto lainnya. Ini foto yang baru saya cetak. Sama persis, hanya aku. Bapak yakin? Apakah bukan karena foto filmnya rusak? Aku mulai was-was lagi. Saya yakin fotonya aman, Mas. Foto-foto yang lain juga saya cetak dan baik-baik saja. Peralatan cetaknya juga tidak ada masalah. Pak Tejo lalu menyusun beberapa fotoku yang seharusnya bersama Rania. Foto-foto yang dicetak Pak Heru di deret atas dan yang dicetaknya di bagian bawah. Sama persis, Mas. Aneh sekali. Aku terheran-heran setengah pening. Aku lalu mencoba mengingat-ingat wajah manis Rania. Kulitnya yang sepucat pualam, rambutnya yang hitam, lurus dan panjang, dan gaun putihnya. Sebentar. Pak Tejo setengah terjengkang ketika aku mendadak meloncat. Cepat-cepat aku membuka kembali salah satu buku album foto yang sempat tadi kubuka. Aku mencari-cari foto itu, foto kakek, nenek, dan ibuku ketika masih gadis. Wajahnya tak tampak, tapi jelas sekali rambut hitam panjangnya terasa sangat familiar. Gaun putihnya juga sama persis. Lalu, aku cepat-cepat menuju buku album terakhir yang belum sempat kubuka. Buku album yang bertuliskan Lara Niasari. Terdapat foto kenangan-kenangan ibuku sedari kecil hingga dewasa. Aku tak percaya ini kebetulan atau bagaimana. Tapi ibuku benar-benar terlihat seperti Rania, gadis manis yang menemaniku beberapa malam belakangan. Ada juga beberapa foto pernikahan ayah dan ibu walau tak banyak. Serta foto ayah dan ibu yang sedang menimbangku ketika masih bayi di rumah lama kami. Desember 1962. Kurasa itu foto sekaligus kenangan terakhir di buku album kenangan tersebut. Karena setelahnya rumah kami terbakar. Dadaku terasa sesak.
Kepergian ayah karena peristiwa itu membuatku tak nyaman. Tak lama kemudian, ibu jatuh sakit dan meninggal setelah beberapa bulan berjuang. Tak benar-benar ada kenangan tentang ayah dan ibu yang tersisa di kepalaku. Tak terasa, aku terus membalik halaman demi halaman kosong album tua itu, sembari terhanyut dalam kerinduan-kerinduan yang menyesakkan. Lalu, tibalah aku di halaman terakhir. Ada foto gadis manis berambut hitam panjang yang tersenyum sederhana sambil membawa kamera analog berwarna hitam. Di belakangnya, tampak pohon trembasi yang sama persis dengan pohon trembasi raksasa di depan rumah kakek sekarang. Di bawahnya tertulis nama gadis itu, Laranyasari atau Rania.